Oke, sebelum kita lanjut ke GLC part berapa ini ya? Part 6. Kita akan masuk dulu. Part 6 akan saya skip. Jadi part 6 akan saya ganti dengan part 7. Ini part 7 akan saya munculkan dulu. Ya, mindset ini merupakan GLC. Episode 7. Part 6 kita akan skip dulu, kita masuk ke part 7. Episode 7 dari GLC, yaitu Trade Your Mind, Mindset. Jadi dalam trading itu banyak hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah pikiran, ya. Pikiran kita harus bisa mentradingkan pikiran kita. Maksudnya apa itu? Oke, pikiran itu dibagi menjadi beberapa, ya. Yang pertama yaitu pikiran sadar, itu yang pasti. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Ini yang seringkali mendrive orang, meskipun orang itu sadar, tetapi ternyata bawah sadarnya ini tidak selaras dengan tingkat kesadarannya, sehingga yang dihasilkan tidak selaras juga, gitu ya. Secara sadar dia melakukan, tetapi secara tidak sadar dia sedang tidak melakukan. Nah, ini kan ya. Jadi ini bisa bertolak belakang. Otomatis saya tidak akan terlalu detail di sini karena ini butuh materi yang agak dalam ya. Kalau teman-teman mau pengen ikut pelatihannya, bisa kontak saya, nanti akan ada premium charge-nya berapa ya untuk pelatihan ini secara lebih detail. Yang pasti adalah bawah sadar dan alam sadar ini harus selaras. Sadar itu berbicara tentang apa? Logika. Terus analisa. Sering nggak kita sudah analisa capek-capek, kita sudah lihat analisanya orang juga capek-capek, namun pada saat trade itu ternyata kita berlawanan arah dengan analisa kita, malah nggak sama gitu ya. Kita sudah analisa, terutama kalau kita analisa weekend ya, hari Sabtu Minggu, Anda analisa bahwa ini bakal naik, ini bakal naik. Ternyata pada saat Senin, Selasa, ya memang naik, tapi Anda terlambat ambil posisi. Memang naik, tapi Anda terlambatnya itu Anda tetap lakukan itu dengan harapan kalau dia turun saya buy lagi dan seterusnya ya di dunia saham atau bahkan di dunia forex yang seharusnya itu buy, tetapi pada saat kenyataannya live trade ya, pada saat trade yang beneran chartnya sedang jalan, maka ternyata Anda sell. Nah, ini berarti bawah sadar Anda ini berbicara tentang apa? Tentang masa lalu yang perlu dibereskan. Masa lalu tentang apa? Masa lalu yang mengikat sampai hari ini itu biasanya tentang values. Ya, nilai-nilai atau prinsip hidup. Nah, contoh yang berlawanan misalkan gini, secara sadar kita kalau ingin kaya adalah berinvestasi. Betul ya? Secara sadar kita mengatakan itu. Tetapi secara tidak sadar, di bawah sadar kita, selama puluhan tahun kita sudah diajarkan bahwa prinsip hidup kalau mau kaya bagaimana? Berhemat. Nah, ini artinya bertolak belakang dengan alam sadar kita. Jadi pikiran dan perasaan kita itu bertolak belakang. Bawah sadar ini, prinsip ini, values ini berbicara tentang perasaan kita ini ternyata bertolak belakang. Ya. Jadi Anda dapat materi, Anda dapat ilmu dari siapapun, Anda bayar berapapun itu, Anda disebutkan bahwa kalau mau kaya adalah berinvestasi. Tetapi di alam bawah sadar Anda, karena puluhan tahun yang lalu orang tua Anda, sahabat Anda, atau mungkin mentor pertama Anda mengatakan bahwa kalau mau kaya berhematlah. Nah, ini adalah prinsip yang bertolak belakang, dan ini di dalam pikiran kita harus bereskan. Kalau berlama-lama maka Anda tidak akan bisa sukses di dalam trading ini. Anda akan menganggap trading ini adalah harus berhemat, ya, harus berhemat. Gimana-mana harus trading ini akhirnya kuncinya apa? Dalam hal berhemat.
asal biru close misalkan, apa ya, ya berhemat banget ya di dalam trading ya. Tipsnya cukup pendek aja, scalping seperti itu. Bukan berarti scalping itu salah, tapi ada satu peluang yang jauh lebih hemat, yang jauh lebih bagus investasinya, yaitu misalkan swing trade atau yang orang lain lakukan juga apa, investment long term ya, itu jauh lebih menghasilkan gitu ya daripada kita melakukan scalping ya. Itu menurut analisa saya pribadi ya. Jadi oke, Anda bisa lakukan ini, Anda bisa cek ya pikiran kita itu lebih ke arah mana. Oke, kemudian ini dari mind itu akan membentuk sebuah yang namanya apa? Kebiasaan atau pola. Habit ya kita ngomong ya. Kebiasaan, pola, atau disebut juga habits. Nah, akhirnya habit yang terbentuk karena prinsip dan logika ini bertolak belakang ya atau tidak selaras, maka habitnya apa yang terjadi? ABC, ini terkenal ya, asal biru close. Kemudian habitnya ya bertolak belakang dengan analisa dan action saat live trade. Suka ganti-ganti SL dan TP. Jadi ini merasa insecure ya, merasa insecure. Biasanya itu terjadi di masa lalu ya. Banyak sekali janji dari orang lain, sudah janji sama kita, kemudian orang lain itu tidak tepati, sehingga itu membuat alam bawah sadar kita ini berusaha untuk melindungi kita. Nanti kedepannya kalau orang lain janji, jangan terlalu kaku-kaku amat lah, gitu ya. Jangan berharap, gitu ya. Nah, itu sama dengan SL dan TP. Kita sudah janji kalau risikonya itu 10%. Ternyata 12 sampai 10%, 15%, 20% Anda masih tetap hold. Nah, ini karena kebiasaan masa lalu, karena prinsip yang dianut itu membuat saat ini trading Anda mengalami suka gonta-ganti ganti-ganti SL dan TP. Kebiasaan yang lain, habit yang lain, nah ini Anda bisa temukan lah. Ini coba digali ya. Saya tolong diberi masukan. Bisa komen ya, silakan komen di YouTube kita. Komen di materi YouTube ini supaya kita akan bahas di kemudian hari ya, untuk habit apa gitu yang sebenarnya terjadi dalam diri kita pada saat kita trading ya terutama ya. Oke, kemudian saya mau katakan ini ada satu faktor yang lainnya. Ini saya sebut dalam mindset kita ini adalah faktor X. Faktor X ini begini, jadi keberhasilan kita, kan kita sering ya, mungkin pernah baca buku ya, The Science of Luck, kita pernah baca buku The Power of Kepepet, kita pernah baca buku apalagi ya, pikiran yang sama menarik dengan hal-hal yang sama, atau The Secret, atau buku-buku lah. Nah, itu semua ada faktor X-nya di dalam diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri ya. Jadi sebuah kekayaan itu sebenarnya bukan sebuah kebetulan, tetapi itu sebuah yang direncanakan di dalam alam bawah sadar kita ini. Faktor X, oke, yang pertama adalah seringkali apa? Gadget tidak memadai. Jaringan suka error ya, pada saat mau trade jaringan error, pada saat sudah trade open posisi mau close ternyata nggak bisa close karena jaringannya error ya. Sedang bersama keluarga, ini faktor X ya, pada saat Anda open posisi kebetulan opennya besar atau sudah average ya, ini strateginya kebetulan average ya, gara-gara mindsetnya mungkin nggak selaras, melakukan average terlalu over, pas mau close, pas Anda sedang sama keluarga dan tidak bisa diganggu gugat. Nah,
pada saat Anda sudah tidak bersama keluarga, waduh, trade Anda berantakan malam. Waduh, tadi seharusnya aku harusnya close dan sebagainya. Nah, ini faktor X ya. Kemudian apa? Salah money management ya. Modal Anda itu harusnya bisanya hanya 1 lot, tetapi Anda salah entry 10 lot gitu ya. Salah money management. Nah, ini adalah faktor-faktor X ya. Kemudian ikut signal tapi hanya separuh-separuh. Oke, Anda melihat satu orang sukses, dia tradingnya berhasil, tetapi setelah Anda ikuti signalnya, ternyata gagal. Karena apa? Seseorang ini ikutnya hanya separuh-separuh aja. Jadi dia tidak full. Pada saat dia open, Anda tidak open. Dan kebetulan win, menang. Tapi pada saat si pemberi signal itu open, Anda open, ternyata loss. Nah, malah seringkali kalau Anda ikut signalnya, loss melulu. Tapi kalau Anda tidak ikut signalnya, menang melulu gitu ya. Nah, ini karena kebanyakan ya, itu yang saya 90% itu mengalami hal ini ya. Dia ikut signal tetapi hanya separuh-separuh saja. Ya, atau separuh aja ditelan, sisanya itu dengan pengertiannya dia sendiri. Jadi ikut signal tapi sebenarnya nggak ikut signal gitu ya. Dia ingin apa ya? Ingin biasanya ada suatu prinsip ya. Prinsipnya hormatilah orang tuamu. Nah, prinsip itu sebenarnya bagus tetapi akan bertentangan dengan trading. Karena kalau kita bicara hal itu lebih mendalam ya, ternyata ada satu kepahitan tertentu masa lalu yang belum beres macam-macam ya, yang membuat kita mungkin kelihatannya ikut seorang mentor, tetapi kita tidak ikut sesungguhnya gitu ya. Sebenarnya kita sedang mencari mentor-mentor yang lain, malah banyak mentornya ya, ada 100 gitu. Oh sorry, ada 10 lah. Nah, faktor X apalagi lainnya ya. Nah, ini Anda bisa cari ya supaya ketemu apa yang menjadi faktor X Anda ketika Anda trading. Perasaan Anda ini kok nggak enak ya. Jadi perasaan itu biasanya akan diungkapkan di bahasa tubuh. Ketika bahasa tubuh Anda ini mengalami satu nggak enak, aduh punggung saya kok sakit, aduh kepala saya kok sakit. Nah, itu berarti sebuah bentuk komunikasi bahwa alam bawah sadar Anda itu sedang ingin memberitahukan Anda sesuatu gitu ya. Anda harus peka. Kalau Anda peka hal itu, Anda akan tahu gitu ya, bahwa ada sebuah alam bawah sadar yang perlu dikoreksi di situ. Oke, itu berbicara tentang GLC ya, Goldpreneur Laba FX. Oke. Episode yang ke-7 tentang mindset. Oke. Selaraskan pikiran Anda dan alam bawah sadar Anda pasti sukses dalam bisnis ini, dan itu akan membentuk habit Anda yang baik ya. Kalau waktunya stop loss. Pada saat Anda analisa, actionnya juga sudah harus sama dengan yang Anda analisa atau plan kan, atau trade plan-nya harus sama. Kalau masih berbeda berarti ada yang salah dengan cek di mindset Anda. Tingkat alam bawah sadar Anda harus dicek apakah ada yang bertolak belakang dengan alam sadar Anda. Dan cek selalu faktor X Anda. Jadi kalau JJ tidak memadai apa yang harus Anda lakukan, jaringan error apa yang harus dilakukan, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Kalau sedang bersama keluarga berarti, kalau Anda sering bersama keluarga berarti apa yang harus Anda lakukan? Anda harus trade dengan cara yang aman. Ya, jangan sampai Anda bersama keluarga tapi masih kepikiran. Jangan sampai Anda trade tapi nggak bisa tidur. Nah, itu salah. Kalau salah manajemen, apa yang harus Anda lakukan? Jadi, semuanya ini pasti akan terjadi pada saat Anda trading ya. Dan itu Anda harus tahu antisipasinya bagaimana. Oke, sukses untuk Anda sekalian. Ikuti pelatihan kita kalau Anda butuh pelatihan lebih lengkap lagi tentang sesi ini, episode ke-7 tentang mindset, maka kita akan bebaskan Anda dari pikiran-pikiran yang tidak mendukung Anda dalam trading, dan kita akan bersihkan semuanya itu. Kita akan masuk dalam satu trading state ya, pernyataan dalam pikiran ini yang lebih baik, lebih positif, dan lebih akan menghasilkan Anda secara konsisten dalam trading. Sukses untuk kita semua. Salam dahsyat luar biasa.